Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya? Ayo mundur ke daerah wadah berisi air. Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi. Kalau lubang di atas pohon, Semuanya ditambal. bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus? Semuanya lenyap. Waduh, mampus deh kita. Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia di hari Kamis ini dalam acara Info Kita. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendry. Dan saya Aditya. Betul sekali, kita berdua akan menemani ruang dengar Anda menghadirkan berita-berita penting, teman-teman ya. Yang pertama adalah mengenai taifun, teman-teman. Dikatakan ya akan ada 2 taifun ini, yaitu adalah Mita dan Ragasa. Diprediksi ini akan terbentuk berurutan, ini paling cepat itu Kamis hari ini, teman-teman ya. Tapi perhatian utamanya tertuju pada taifun Ragasa yang diprediksi ini akan mengganas ini menjadi taifun sedang dan juga berpotensi memicu peringatan laut dan darat ini pada Minggu malam, teman-teman. Dan juga dari pihak otoritas Ditjen Klimatologi Sentral maupun CWA merilis yang namanya peringatan keras, katanya ini akibat pengaruh depresi tropis ke-20 yang katanya akan berpotensi ini menjadi taifun Mita ataupun sirkulasi lainnya. Maka hari ini untuk kawasan Taitung dan juga kawasan Semenanjung Hengchun akan menghadapi peningkatan drastis hujan maupun badai petir, teman-teman ya, dengan ancaman hujan lebat lokal atau bahkan hujan deras yang sangat mematikan, teman-teman. Dan juga untuk kawasan selatan dan timur Taiwan juga akan dihantam hujan dan juga badai petir singkat. Sementara untuk timur laut Taiwan juga tidak luput dari hujan singkat sporadis, teman-teman ya. Dan juga untuk wilayah sentral hingga ke utara ini yang biasanya ini akan lebih tenang, teman-teman ya. Katanya akan diselimuti awan tebal dengan badai petir singkat lokal di sore hari. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi untuk kawasan Hsinchu hingga Tainan berpotensi ini mengalami hujan lebat lokal yang mendadak, teman-teman ya, sehingga Anda diminta jangan lengah. Perubahan cuaca ekstrim ini bisa terjadi sewaktu-waktu dan juga siapkan payung dan berhati-hatilah saat Anda bepergian keluar sana, teman-teman. Dikatakan teman-temannya di tengah potensi badai ya, suhu udara ini juga akan menjadi ancaman tersendiri ya. Untuk kawasan Hualien dan Taitung ini akan berawan dan hujan, juga masih akan merasakan suhu yang cukup terik, yaitu sekitar 29 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius ya. Dan juga untuk wilayah lainnya akan menghadapi panas yang menyengat dengan suhu tinggi ini mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius ya. Bahkan untuk kawasan Taoyuan ya hingga ke utara ini akan mengalami suhu tinggi bahkan mencapai di atas 36 derajat Celcius ya. Bahkan untuk kawasan New Taipei berpotensi ini akan dihantam suhu ekstrim ini mencapai 38 derajat Celcius ya. Bahkan untuk kawasan Hsinchu hingga di Yunlin juga akan merasakan suhu tinggi ini sebanyak 36 derajat Celcius. Dan juga untuk indeks UV ini akan sangat kuat menjelang siang, teman-teman ya. Jadi juga lindungi diri Anda dari sengatan matahari dan pastikan untuk minum banyak air untuk menghindari sengatan panas saat Anda beraktivitas di luar ruangan, teman-teman. Dan juga kalau untuk taifunnya tersendiri ya, dari pihak CWA ini mengkonfirmasi kalau depresi tropis ke-20 ya memang akan berpotensi berkembang menjadi taifun ringan ya. Tetapi kabar baiknya untuk jalur pergerakannya sendiri diprediksi ini akan menuju kawasan Guangdong dengan kemungkinan kecil ini akan langsung mempengaruhi Taiwan, teman-teman. Namun demikian, fokus utama ini beralih pada depresi tropis ke-21 ini ya, yang juga berpotensi akan menjadi taifun, teman-teman. Dan untuk kemarin malam sekitar pukul 20 ya, posisinya ini berada di 1730 km tenggara Eluampi dan juga kini bergerak tanpa henti ke arah barat laut ya, menuju Selat Basi, teman-teman. Inilah yang paling mengkhawatirkan, yaitu taifun Ragasa
CWA, diprediksi ini akan mulai mendekati Taiwan pada hari Senin mendatang dan kemungkinan besar jalur taifun ini akan menyentuh daratan Taiwan, teman-teman. Disebutkannya saat mendekat, taifun ini berpotensi menguat menjadi taifun sedang dengan radius badai yang dapat mencapai lebih dari 200 km, teman-teman ya. Ini artinya kalau taifun Ragasa berpotensi mempengaruhi secara langsung cuaca di seluruh Taiwan dengan potensi kekuatan yang cukup dahsyat, teman-teman ya. Dan juga untuk CWA telah mengeluarkan peringatan ini paling cepat Minggu malam, teman-teman ya. Mereka akan mengeluarkan peringatan taifun laut dan darat secara serentak. Ini adalah sinyal ya kalau ancaman taifun Ragasa ini akan sangat nyata dan juga mendesak, teman-teman ya. Diimbau pada kita untuk segera bersiap menghadapi dampak ganda dari cuaca ekstrim ini dan juga untuk pantau terus informasi terbaru dari Badan Meteorologi maupun CWA dan juga ikuti semua instruksi keselamatan yang ada. Betul, dan setelah ini kita pun bakal berbagi nih ya beberapa berita yang cukup menghebohkan satu Taiwan ya teman-teman. Jadi yang berita pertama yaitu adalah terkait wanita Indonesia yang katanya itu ditipu dan dipaksa untuk melayani 7 pria selama 1 hari kemudian meninggal nih saat terima tamu ya. Jadi kejaksaan dan kepolisian ya beberapa waktu ini itu berhasil mengungkap sindikat perdagangan manusia yang khusus menipu perempuan asing untuk datang ke Taiwan guna dipaksa menjadi pekerja seks komersial atau yang biasa kita sebut dengan singkatan PSK. Jadi pelaku itu katanya menahan paspor korban dan juga membebankan utang fiktif ya, lalu memaksa mereka melayani pelanggan dan setiap korban itu diwajibkan untuk melayani 7-10 pria perharinya sebelum diizinkan untuk beristirahat. Jadi salah satu korban yaitu dari Indonesia yang merasa nggak enak badan ya saat bekerja, tetapi dianggap berpura-pura sakit nih oleh sang pelaku dan tetap dipaksa untuk melayani pelanggan hingga akhirnya itu mengalami serangan jantung nih teman-teman. Jadi pelanggan itu langsung panik kemudian menelpon 119 untuk memanggil ambulans, tetapi korban itu meninggal di rumah sakit. Jadi kasus ini itu ditangani oleh Kejaksaan Taipei bersama dengan Kepolisian Distrik Songshan dan sindikat prostitusi yang katanya itu dipimpin oleh pria ya bermarga Hu dan juga seorang wanita asal Vietnam bermarga Ruan gitu ya, namanya ada 2 marganya karena nggak tahu deh kenapa bisa begitu ya. Kemudian itu merekrut perempuan Indonesia dari keluarga kurang mampu dengan dalih-dalih tawaran kerja lalu dipaksa menjadi PSK. Jadi intinya ada 2 pelaku nih ya, satu marga Hu, satu marga Uran gitu ya. Kemudian sindikat bahkan menugaskan nih anggota pria sebagai penguji ya tanda kutip yang bertugas berhubungan badan dengan korban sebelum mereka itu dipekerjakan nih untuk umum. Jadi setelah itu si penguji ini bakal menulis semacam ulasan, kemudian juga langsung kayak mempublikasikannya pengalaman tersebut di forum pornografi untuk menarik para pelanggan. Jadi dari hasil penyelidikan itu menunjukkan ada sebanyak 20 korban ya dari Asia Tenggara yang mana mereka tuh dipaksa bekerja lebih dari 12 jam perharinya tetapi hanya diberi upah yaitu adalah sebesar 200 sampai 500 dolar Taiwan. Jadi hanya saat menstruasi aja nih mereka itu diperbolehkan untuk istirahat dan seorang korban itu bahkan dituduh memiliki utang yaitu sekitar sampai 200.000 dolar Taiwan dan setiap harinya itu harus melayani sebanyak 7 pria. Jadi pada Juli tahun 2024 ya tahun lalu saat merasa sakit ya dirinya itu tetap dipaksa untuk bekerja hingga akhirnya terkena serangan jantung dan meskipun udah dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya itu nggak tertolong. Jadi selama dirawat korban itu sempat menggunakan ponsel untuk mengetik pesan nih kepada pekerja sosial dan juga staf dari KDI Taipei di mana dirinya itu mengungkapkan nggak lagi pengen balik ke bosnya. Jadi pada tanggal 3 Desember, Kejaksaan Taipei itu menuntut kedua pelaku dan juga sejumlah anggota sindikat ya atas pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia serta tindak pidana perantara dan juga penampungan prostitusi ilegal nih teman-teman. Dan sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan ilegal sedikitnya itu 3,62 juta dolar Taiwan ya. Oleh karena itu jaksa pun menuntut hukuman penjara itu lebih dari 6 tahun bagi Hu dan U selaku pimpinan dari sindikat
sindikat perdagangan manusia ini. Wah, ini berita yang cukup mengerikan teman-teman Betul. ya. Jadi ketika Anda mungkin saja akan mengalami hal tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda nih amit-amit ya mengalami hal demikian, Anda juga harus bisa ya untuk melindungi diri Anda dan juga untuk menghubungi nomor-nomor penting teman-teman ya seperti 1955 ataupun staf KDRI teman-teman. Tapi yang pastinya juga jangan sampai tergiur lah apa Iya. janji manis yang ada di luar sana. Mau nggak kerja di sini, Iya. gajinya gede, istirahatnya banyak, kerjanya gampang. Nah biasanya begini, itu Masuk adalah salah jebakan satu. ya. Betul, sekali masuk jebakan Batman, udah susah keluar. Iya teman-teman, jadi Anda harus lebih waspada dan juga hati-hati teman-teman. Dan juga untuk berikutnya teman-teman ya, juga ini ada sebuah pemberitaan yang cukup miris yang katanya ada aksi sunat teman-teman ya. Ini disiarkan live dari mobil seperti itu. Dan juga bahkan ada kelompok ilegal PMA ini yang menjadikan rekan senegara mereka sebagai kelinci percobaan dari operasi plastik beresiko teman-teman ya. Dan juga katanya tim operasi khusus dari Ditjen Imigrasi Changhua ini yang mengungkap sebuah kelompok estetika medis ilegal yang ternyata ini dalangnya adalah warga negara Vietnam teman-teman ya. Dikatakan ya ini mereka ini tidak hanya melakukan operasi sunat dalam mobil dan juga menyiarkannya secara langsung di media sosial, tetapi juga menawarkan prosedur invasif berbahaya teman-teman ya, seperti rinoplasti dan juga pembesaran bibir tanpa izin teman-teman ya, alias seperti semacam aksi oplas begitu teman-teman ya. Dikatakan mereka ini mengusung slogan yang katanya layanan cepat ke rumah dan juga harga miring teman-teman. Mereka juga akan agresif ya menjaring pelanggan dari kalangan rekan senegaranya ya, bahkan mengubah kendaraan mereka ini menjadi sebuah ruang operasi bergerak teman-teman, yang mana ini adalah tindakan yang ilegal. Dan katanya aksi ini dihentikan oleh tim operasi khusus kawasan Changhua ini bekerja sama dengan kepolisian setempat. Mereka ini menggerebek sebuah apartemen di kawasan Uri ya, di kawasan Taichung sana. Di lokasi ya mereka ini menemukan pemandangan yang mengejutkan, yaitu ada 3 warga negara Vietnam, yaitu 2 pria dan 1 wanita, ternyata tengah sibuk melakukan operasi rinoplasti secara ilegal teman-teman. Dan juga ini petugas langsung menyita sejumlah besar peralatan medis yang asal-usulnya tidak jelas teman-teman ya. Termasuk ada asam hyaluronat, ada juga botulinum toksin dan juga ada obat bius, jarum suntik hingga pisau bedah teman-teman. Dan ternyata di sini ada trio ya di balik operasi ilegal ini yang terdiri dari seorang wanita bermarga Han yang memiliki izin tinggal di Taiwan dan juga seorang pria bermarga Ruan dan juga seorang pekerja migran yang telah hilang kontak ya bermarga Chen teman-teman. Dan ternyata mereka bertiga ini tidak memiliki lisensi medis yang sah. Mereka juga telah sembrono melakukan operasi beresiko tinggi ya, seperti misalkan pemasangan kelopak mata ganda, pembesaran payudara, bokong dan juga rinoplasti yang ini jelas-jelas melanggar undang-undang praktik kedokteran di Taiwan teman-teman. Dan juga penyidikan lebih lanjut oleh otoritas imigrasi ya mengungkap kalau Han yang ternyata adalah seorang otak operasinya ternyata ini punya pengalaman di bidang estetika medis selama 3 tahun di Vietnam. Dan juga berbekal ini reputasi dari mulut ke mulut di kalangan komunitasnya, ia pun ini mulai ya merekrut pelanggan melalui Facebook setibanya ia di Taiwan. Dan juga untuk seluruh peralatan medis berbahaya tersebut ya, ia ini beli secara online dari Vietnam ataupun dikirim ya melalui pos atau ia titipkan kepada rekan senegaranya teman-teman ya. Dan juga untuk melancarkan aksinya, ia pun membentuk sebuah tim estetika medis bersama dengan sepupunya yaitu si Ruan dan si Chen yang katanya ini merupakan adalah pekerja migran ilegal. Dan ternyata mereka ini berbagi tugas dengan rapi teman-teman ya, mulai dari cari pelanggan, melakukan operasi hingga membersihkan lokasi. Semuanya ini teratur sangat rapi dan dalam satu alur kerja yang terorganisir teman-teman. Dan ternyata yang paling fenomenal dari kelompok ini adalah si Chen teman-teman. Katanya ia ini hampir memiliki 80.000 pengikut dan juga lebih dari 1 juta tanda like ya di akun media sosialnya. Dan kemudian ia pun menjelma ya menjadi seorang dokter ilegal sekelas influencer teman-teman. Dan ternyata untuk promosinya ini juga tidak dapat diduga, dan ia ini tidak hanya beroperasi di apartemen tetapi juga mempromosikan layanan cepat ke rumah teman-teman. Dan puncaknya ia pun ini merekam video menunjukkan dirinya melakukan operasi sunat dalam mobil dengan klaim cepat dan bersih teman-teman. Dan ternyata video nekat ini ya, ini
ini menyebar dengan sangat cepat dan juga menarik banyak rekan senegaranya untuk membuat janji temu, teman-teman. Dan juga dari Kepala Tim Operasi Khusus di Changhua, yaitu Chang Yilong, menegaskan bahaya mematikan di balik praktik ini, teman-teman ya. Ia juga dengan tegas mengingatkan semua warga negara asing di Taiwan untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. Melakukan praktik medis ilegal adalah pelanggaran hukum yang berat di Taiwan sekalipun visa Anda masih berlaku, teman-teman. Dan juga untuk menurut pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan ya, siapapun yang melakukan praktik medis tanpa kualifikasi dokter yang sah maka dapat menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun dan juga denda hingga 1,5 juta, teman-teman. Chang Yilong juga mengimbau warga untuk selalu memilih fasilitas medis yang sah dan juga dokter yang profesional ya untuk prosedur estetika, teman-teman. Jadi intinya apa? Jangan pernah Anda tergoda ya oleh harga murah maupun kemudahan semata ya. Karena taruhannya ini adalah kesehatan dan nyawa Anda, teman-teman ya. Betul. Menyerahkan tubuh Anda kepada operator yang ilegal ya, berarti Anda harus siap menanggung kerugian finansial dan juga penderitaan fisik yang mungkin saja tidak Anda pernah bayangkan. Betul, dan selain ini juga berita yang cukup menghebohkan juga, yaitu adalah pekerja migran asal Vietnam itu katanya disandera, kemudian dipaksa untuk jual diri, yang mana dirinya pun berhasil diselamatkan setelah 3 hari nih ya, teman-teman ya. Jadi ininya nih, seorang pekerja migran perempuan asal Vietnam, kita sebut aja Ah Hui, yang katanya itu bekerja paruh waktu di sebuah kios buah pinang yang ada di kota Taoyuan, dilaporkan hilang kontak sejak Oktober tahun lalu. Dan dilansir dari pemberitaan media yang ada di Taiwan ya, saat tengah bekerja, dirinya itu secara paksa dibawa masuk nih ke dalam mobil oleh 3 orang sesama warga Vietnam yang bersenjatakan pisau. Kemudian dibawa ke sebuah rumah seng yang ada di Desa Sengkang, Kabupaten Changhua sana. Dan di sana si Ah Hui ini dipaksa nih untuk menentukan harga jasa prostitusi ya sebagai bagian dari utang yang harus dibayar, dan beruntungnya 3 hari kemudian ketika pengawasnya itu tertidur nih akibat mengonsumsi narkoba, Ah Hui ini berhasil menggunakan ponselnya untuk menghubungi teman dan otomatis akhirnya diselamatkan. Pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti laporan tersebut ya, dan juga menangkap para tersangka, yaitu 3 pria asal Vietnam bermarga Ting, Ruan, Liu, dan Chen, 4 yang kini udah diadili ya. Dan kantor kejaksaan Taoyuan telah menyatakan jikalau mereka bakal dituntut atas pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia dan perbuatan menghalangi kebebasan nih, teman-teman. Dan jadi menurut hasil penyelidikan kepolisian dan juga kejaksaan itu menunjukkan nih, kalau Ah Hui ini itu adalah pekerja migran hilang kontak dan juga sedang ya intinya menjadi buronan lah dalam kasus lain ya, sehingga berada dalam kondisi yang rentan, terisolasi dan juga sulit nih untuk meminta pertolongan. Nah, lantaran ya itu kayak ada berutang uang nih kepada seorang sesama warga Vietnam bermarga Ruan. Jadi saat tengah bekerja di sebuah kios buah pinang ya yang tadi Kak Aditya udah sebutkan pada 13 Oktober sore tahun lalu, si Ruan ini memanggil Ting temannya dan juga seorang pria yang dijuluki Acing untuk datang ke lokasi dengan mobil nih. Jadi katanya kalau nggak masuk ke dalam mobil bakal saya tusuk. Nah itu kata si Ding ketika lagi mengancam Ah Hui dengan pisau. Kemudian mereka pun bersama-sama memaksanya masuk ke dalam mobil dan mengambil ponsel serta kartu SIM miliknya. Dan setelah itu Ah Hui dibawa ke sebuah lokasi yang ada di kota Taichung untuk berganti mobil. Kemudian Liu yang mengemudi itu bawa si Ruan dan Acing bersama si Ah Hui ini, sang korban, menuju sebuah rumah seng yang dijadikan KTV nih di Desa Sengkang, Kabupaten Changhua untuk menahan si Ah Hui ini. Dan ketika ditahan di dalam KTV, Ah Hui itu sempat mencoba melarikan diri ya, tetapi diketahui nih oleh si Ruan, kemudian yang menamparnya, kemudian langsung dengan tegas berkata kalau kamu harus jual diri nih untuk bayar utang. Dan kamu dari sini ya udah kamu denger gua aja gitu, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya Liu, Chen dan lainnya itu bergantian deh menjaga si Ah Hui ini. Jadi sebelumnya saat Ah Hui dipaksa masuk ke dalam mobil ya, beberapa warga itu udah melihat nih kejadian tersebut dan melaporkannya ke polisi. Dan setelah mengetahui hal ini, si Liu ini berusaha nih menutupi tindakannya. Jadi minta si Ah Hui kayak video call dengan polisi, bilang kalau dirinya itu aman dan juga nggak dalam keadaan yang berbahaya guna menipu polisi, intinya seperti itu. Dan setelah itu si Liu ini memaksa si Ah Hui untuk menyusun daftar harga untuk layanan seksualnya sendiri dengan tujuan ya agar buruan bayar utang gitu ya, intinya begitu. Dan untungnya
ketika mereka tertidur karena konsumsi narkoba, si Ahwe ini berhasil mengambil ponselnya, kemudian ya nelpon temennya, kemudian berhasil datang ke lokasi untuk menyelamatkannya. Dan setelah itu polisi pun langsung menggerebek deh para pelaku, yaitu adalah si Ting, si Ruan, si Leo dan Chen. Sementara itu pria yang dijuluki sebagai Acing itu masih dalam pengejaran. Wah teman-teman, ini seperti di film-film ya Kak Adit ya. Jadi Betul. gambarannya itu mengerikan dan benar-benar nyata teman-teman. Jadi bagi Anda, berhati-hatilah dan tetap harus waspada teman-teman. Dan demikian untuk acara info kita di hari ini. Saya Yunus Hendri. Dan saya Ditya. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.